Sobat Muda, kali ini di podcast Deep Talk Milenial kamu ditemenin barengan aku, Elena Priscilia. Tapi aku nggak sendirian nih, aku ditemenin bareng sama salah satu pengurus di Rakanila. Boleh untuk perkenalkan diri kakaknya? Ya, terima kasih Kak. Halo, perkenalkan, nama aku Mareta Dwi Citra. Di sini aku menjabat sebagai Public Relation di tahun 2024. Oke, gimana nih kabarnya atau kesibukan apa sih untuk minggu-minggu ini? Alhamdulillah ya, kabarnya lagi baik banget nih Kak. Alhamdulillah. Terus sekarang lagi sibuk sama, kita sebagai semester 5 pasti lagi sibuk KKN. Terus bentar lagi masuk minggu UAS ya teman-teman, kayak masih sibuk sama tugas-tugas yang kayak kadang ada kuis, kadang ada tugas tambahan untuk menuju UAS. Terus di minggu depan kan udah mulai minggu santai tuh untuk prepare buat UAS di minggu depan. Berarti sibuk banget ya? Sebenarnya ya hektik karena semester 5 ini lumayan hektik ya daripada semester lainnya. Ditambah gitu. juga tugas-tugas yang dari Rakanila juga ini ya? Iya, sama Prokja sebenarnya udah pengen selesai Kak, udah enough di pengurusan kita tuh bentar lagi udah selesai. Jadi kayak lumayan gak terbebani sih sama Prokja Rakanila. Yaudah, aku mau nanya nih beberapa pertanyaan nih ya. Yang pertama, apa sih alasan sebenarnya kamu tuh mau gabung di Rakanila ini nih? Oke, pertama kali aku tuh pas ngeliat demo UKM tuh kayak keren banget, karena di sana tuh ngejelasin kalau misalnya kita tuh bukan sekedar radio gitu loh. Ternyata di sini kita belajar public speaking yang lumayan menurut aku ngebantu ya di diri aku untuk kedepannya. Nah, terus aku juga di sini menambah relasi supaya aku tuh bisa dapat pengalaman yang kayak belum pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Nah, terus aku juga bisa ketemu sama yang temen yang gak sejurusan tuh sama kita, terus ketemu sama adik-adik yang magang-magang gitu, yang angkatan 23 di bawah kita juga. Ya, terus sama pengurus-pengurus kakak tingkat juga, kayak big relation juga buat aku sendiri. Berarti itu salah satu alasan besar ya untuk gimana kamu tuh mau masuk ke Rakanila ini ya. Terus kalau disuruh milih nih, satu momen paling berkesan selama di Rakanila, apa dan kenapa? Oke, mungkin salah satu pengalaman yang paling menarik ya dalam Rakanila itu, pertama kali aku tuh buat acara IKA alumni, di mana kita tuh disaksiin sama alumni-alumni kita yang udah besar banget ya namanya, kadang udah ada yang udah kerja di tempat perusahaan yang bagus, kayak lumayan terkesan ya sama alumni Rakanila. Nah, terus di situ di lain sisi aku ketemu sama alumni, aku juga bisa direct acara itu, kayak konsepnya tuh dari aku, kayak itu tuh aku banget, kayak warnanya ada warna pink, warna biru tuh kayak ngerasa inner child kita tuh kayak meronta-ronta gitu ya. Apalagi kan di Rakanila kebanyakan cewek ya, jadi kayak pas cocok banget. Jangan lucu gitu banget, karena kita kan yang cewek kan warna pink, bunga-bunga, kayak gemes aja, karena belum pernah nemuin konsep yang kayak gemes gitu. Bener banget. Dan nggak terlalu kaku juga untuk seniornya. Iya, betul. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu nih, apa hal paling berharga yang kamu pelajari dari Rakanila ini? Seperti omongan aku pertama, yang mana aku mau belajar public speaking, di situ aku ngerasa aku sangat berharga ya di Rakanila itu, karena sudah belajar public speaking, di mana public speaking itu berguna banget ya untuk kehidupan kita sebenarnya. Bener banget. Untuk sebenarnya di perkuliahan aja kita tuh sering presentasi walaupun kelompok ya. Nah, biasanya kita jadi cuma memaparkan materi, sekarang udah bisa jadi moderator di salah satu presentasi. Nah, terus sekarang juga udah bisa jadi MC di acara-acara Rakanila, walaupun di acara Rakanila, karena kita nggak bakal tahu ke depannya kita bakal jadi siapa kan. Yang penting sekarang udah punya basic public speaking, itu menurut aku itu sangat berkesan sih di depan. Berarti emang membawa dampak baik ya? Iya, membawa dampak baik, kayak public speaking is number one for this life ya. Oke, kalau gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau bisa diubah satu hal di Rakanila ini ya, kamu bakal ubah apa dan kenapa? Mungkin karena menurut aku Rakanila juga membawa dampak baik ya, nggak membawa dampak buruk di kehidupan kita. Mungkin yang ingin aku rubah tuh lebih ke sifat aku Kak, sebenarnya sifat aku tuh yang kayak ngerasa telat gitu. Karena sekarang Rakanila sudah mulai orang-orangnya tuh tepat waktu. Iya, kayak pas kita datang kita telat tuh kayak aku ngerasa aduh telat, kayak malu, kayak kok bisa ya aku telat, kayak takutnya kayak ngerasa nggak ngehargain waktu sama temen-temen gitu. Jadi aku ngerasa momen yang aku rubah ya, momen aku dimana aku ngerasa waktu itu harus tepat waktu datangnya, waktu itu kayak nggak boleh ngebuang waktu orang lain. Jadi kayak aku ngerasa
itu aja yang mau dirubah dari diri aku, karena di Rakanila pun aku udah belajar. Rakanila kan mengajarkan hal baik ya, Banyak dong. jadi nggak ada hal spesifik yang aku sesali. Berarti kayak selain mengimprove public speaking, Rakanila juga untuk ngajarin kita sebagai orang yang lebih disiplin Iya, ya, manajemen waktu. benar banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu kontribusi apa yang bikin kamu paling bangga selama jadi bagian di Rakanila ini? Oke, ngomongin kontribusi, sebenarnya banyak sih kontribusi kita yang bisa kita rasa, aku ngerasa penting di sini. Kayak aku sekarang kan lagi menjabat sebagai public relation, di mana aku ngerasa aku mendapatkan relasi yang belum tentu aku dapetin selama di dunia perkuliahan, di mana aku bisa datang undangan di UKM yang dimana tuh banyak banget nih orang-orang yang lebih dari kita, kayak belajar dari orang-orang yang lebih dari kita. Nah terus kayak dapat undangan dari rektorat tuh kadang aku ngerasa ada, oh ini ya WR3, oh jadi ini tahu WR3. ya. Iya, karena belum tentu kita sebagai anak perkuliahan yang diem-diem aja, misalnya kita bakal tahu kalau WR tuh oh Ibu Ana apa. Sekarang sudah ada penggantinya ya, namanya Pak Eng. Dimana itu kalau misalnya tadinya tuh Pak Eng itu sebenarnya dia rektor 4 gitu, ternyata kita bisa dapat pengetahuan gitu dari datang undangan dari rektorat. Benar banget. Terus juga bisa konser gratis kan? Iya, selain kita dapat pengalaman yang tadi diundang sama rektorat, dapat undangan dari UKM, kita juga dapat kesempatan untuk nonton konser gratis ya Kak. Iya, benar. Karena kita kan sebagai relasi. Ya, relasi dari Rakanila ke pihak luar, di mana kita tuh bisa ngeliput konser kayak big chance juga sih buat aku. Pokoknya banyak banget ya dampak baiknya ya. Iya. Oke. Terus ini selanjutnya, gimana cara kamu balance antara organisasi, kuliah, sama kehidupan pribadi kamu nih? Oke, untuk balance sebenarnya aku pribadi tuh belum bisa ya untuk ke-balance semuanya itu, kayak lumayan hektik ya. Lumayan hektik karena mungkin aku pas semester 3 sampai 4 itu lumayan bisa controlling. Ternyata semester 5 itu lebih hektik dari ini ya. Terus ternyata namun aku punya caranya buat menutupi kehektikan aku tuh, kayak aku buat schedule, kayak misalnya schedule mana nih prioritas aku yang utama. Kayak prioritas aku misalnya hari ini minggu ini ada tugas nih Kak, misalnya ada tugas, mungkin aku bisa prioritasin tugas aku, setelah itu aku bisa balas chat, karena kan membalas chat itu bagian dari pekerja aku itu kayak. Nah terus kayak ngebagi waktunya, kayak kalau misalnya aku lagi nggak ada tugas, mungkin aku bisa lebih fast respon. Pokoknya kita harus bisa ya pintar-pintar manage waktu, buat aja timeline tuh kayak kita memprioritaskan tuh mana yang lebih penting gitu guys. Oke, terus ada nggak sih momen yang bikin kamu nyaris nyerah di Rakanila ini? Terus apa yang bikin kamu tetap bertahan di sini? Oke, nyaris nyerah ya. Sebenarnya nggak ada sih chance yang kayak mana ya, kayak ngerasa tertekan gitu, kayak aku nggak punya tantangan sendiri buat di Rakanila. Mungkin tantangan aku sendiri di diri aku ya sebenarnya. Aku tuh lumayan kurang gampang gamut gitu loh Kak. Kayak tiba-tiba aku kayak harus controlling diri aku, harus mood di setiap harinya, karena gak mungkin kita membalas chat media partner itu dengan marah-marah kayak apa gitu. Kayak kita harus kayak, ya Kak, baik Kak. Itu kan kayak kalau misalnya kita lagi sedih kan agak susah ya ngontrol mood kita. Kayak kalau kita lagi sedih, kita tetap harus balas chat, tetap harus baik sama orang lain. Itu menurut aku challenge ya buat diri aku. Pinter ngekontrol mood juga ya. Karena namanya kita cewek ya kan, karena ada PMS juga, kayak PMS ngerasa mood lagi berantakan. Mungkin aku dengan cara itu aku ada sedikit sih, kayak misalnya aku buat timeline aku buat balas chat itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Setelah itu aku bisa fokus ke pribadi aku, jadi nggak ngerasa waktu itu kekuras dan mood aku tuh bisa lebih terjaga lagi. Jadi daripada kita membuat kesan buruk ya ke medianya yang lain. Jadi kita bisa kayak nge-stop dulu nih, ini istilahnya buat kita ngembalin mood lagi. Iya, karena nggak segampang itu buat ngendalin mood. Itu challenge terbesar aku. Keren banget. Oke, terus pertanyaan selanjutnya tuh, kalau kita flash forward ya 5 tahun ke depan, kamu masih bakal ingat pengalaman di sini nggak? Kalau iya, kenapa?
Jelas ya Kak, kita bakal selalu ingat karena Benar. pertama aku bisa belajar public speaking di depan umum itu, kayak bisa ngomong depan umum itu semenjak aku di Rakanila. Kayak tadinya yang tangan aku tuh yang kayak gemeter setiap megang mic, sekarang tuh udah bisa stand tangan itu. Kayak mungkin ke depan 5 tahun ke depan aku nggak tahu ya kita bakal jadi apa, dan public speaking itu menurut aku sangat membantu ya, sangat membantu banget. Yang kayak kalau misalnya kita nggak bisa public speaking, apakah kita bisa menguasai diri kita sendiri? Mungkin enggak ya jawabannya. Gitu. Karena kita nggak bakal tahu 5 tahun ke depan siapa tahu kita jadi kan? Penyiar radio atau jadi MC. Pokoknya tuh jadi pemimpin, skill tuh penting banget. Jadi pemimpin, apalagi seorang pemimpin kan nggak mungkin kita nggak pakai public speaking. Masa kita lebih rendah itu untuk public speakingnya. Mungkin 5 tahun ke depan aku tetap ingat ya sama Rakanila, karena emang banyak diri aku belajarnya tuh dari Rakanila ya. Oke. Terus menurut kamu apa sih kekuatan terbesar tim atau divisi kamu atau kita di organisasi ini? Gitu? Karena aku di sini di Rakanila, aku masuk di divisi of air, di mana divisi of air ini fokusnya untuk branding Rakanila nih, branding Rakanila, di mana kita harus memperkenalkan Rakanila. Rakanila itu gini loh teman-teman, kayak kita harus buat orang tuh aware kalau misalnya Rakanila tuh ada, kayak Rakanila itu salah satu media pers buat mahasiswa, kayak bisa buat media partner untuk relasi buat dari Unila ke dunia luar, karena kan kita cakupannya bukan universal saja ya Kak. Bener banget. Kita cakupannya itu luas guys. Ya. Kayak aku ngerasa kita divisi aku tuh sangat membantu di Rakanila karena untuk branding itu face sendiri. of Rakanila ya, PR face itu. of Rakanila, dan kalau off air sendiri tuh kayak branding Rakanila gitu loh. Kalau nggak ada off air, Rakanila nggak ada branding. Bener banget. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kalau ada satu pesan untuk teman-teman di Rakanila ini, apa yang pengen kamu sampaikan? Oke, pertama-tama aku bakal lebih lemes ya dari sebelumnya karena pertanyaannya lumayan menyentuh gitu. Agak set ya. Kayak aku pertama-tama mau bilang makasih banget sama teman-teman aku semuanya, sama kakak-kakak, manajer, sama ketum kita, direktur kita. Terima kasih udah ngasih chance yang besar buat diri aku sendiri. Kayak aku ngerasa seneng banget ya untuk jadi part of Rakanila ini. Seneng banget. Iya, kayak bangga banget ya. Ngerasa bangga karena nggak semua orang bisa ada di posisi aku gitu. Kayak ngerasa hidup tuh seru saat gabung Rakanila tuh, kayak nggak yang stuck di situ aja. Kayak dapat pengalaman baru. Nah terus aku ngerasa kayak hidup tuh berwarna aja saat di Rakanila. Nah selanjutnya aku bakal nyampain pesan-pesan buat pengurus selanjutnya ya, karena bentar lagi kita yang mau naik jabatan ya. Ya bentar lagi kita mungkin bakal off di Rakanila karena kita ada suatu kepentingan salah satu, dan kita sudah selesai untuk menjalankan tugas divisi kita. Jadi kayak aku pengen nyampain semangat, semoga kalian betah-betah ya di Rakanila, harus tetap solid, kayak hidup tuh harus dibawa happy aja gitu adik-adik semuanya. Oke, kayaknya udah sih itu aja ya Kak. Makasih banget ya udah mau jawab semua pertanyaan tadi. Pokoknya intinya kayak kalian tetap semangat. Dalam organisasi tuh pasti ada suka dukanya juga gitu guys. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Pokoknya semangat terus untuk jalan hidup ini. So, see you!